Shalom. Topik kita hari ini Faithful Ambition. Galatians chapter 6 verses 14. Ambisi yang setia. Galatia 6 ayat 14. Aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Galatia 6 ayat 14. Kata aku sekali-kali tidak mau bermegah, bahasa Yunaninya emoi, ginomai, mai, kokah, omahai, kai kokah komahai. Artinya, satu, Paulus tidak sudi bermegahkan diri sendiri. Dua, Paulus tidak sudi menyombongkan diri sendiri. Tiga, Paulus tidak sudi memuliakan diri sendiri. Empat, Paulus tidak sudi bersandar pada diri sendiri. Lima, Paulus tidak sudi mengandalkan diri sendiri. Sedangkan kata selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, bahasa Yunaninya mai en storos koreos haimone ea sorsek Kristus. Artinya satu, Paulus memiliki kesadaran penuh bahwa begitu penting dan bermaknanya salib Kristus bagi kehidupannya. Dua, Paulus sadar karena salib Kristuslah maka ia hidup, maka ia diselamatkan dan ia layak di hadapan Allah. Tiga, Paulus ingin mengabdikan diri hanya bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita sukses, gagal, sehat atau sakit, kita harus memuliakan Tuhan, mengabdikan diri kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Karena pengorbanannya di kayu salib yang luar biasa bagi kita. Kita diampuni, kita diselamatkan, kita disembuhkan, kita dipulihkan, kita memperoleh pertolongan, kita memperoleh berkat-berkat secara rohani dan jasmani. Semua itu karena pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Lebih dari itu, kita punya jaminan untuk masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal bersama dengan Dia kelak. Pada akhir abad ke-19, seorang mantan mahasiswa University Oxford menjadi kanselir Inggris. Salah seorang teman sekelasnya menjadi sekretaris luar negeri Inggris. Orang ketiga memperoleh reputasi internasional sebagai pengarang. Sedangkan orang keempat, Temple Garner, barangkali merupakan siswa atau mahasiswa yang paling berbakat di antara teman-teman sekelasnya, akan tetapi ia justru tidak menjadi orang yang tenar dan berpengaruh. Mengapa demikian? Karena ia telah menerima Yesus sebagai juru selamatnya dan hidup sebagai misionaris di daerah yang terpencil dan berbahaya. Sebenarnya Garner bisa saja menjadi orang yang terkenal seperti teman-temannya. Akan tetapi pada saat memutuskan untuk menjadi seorang misionaris, ia menulis surat kepada
saudara perempuannya. Saya merasakan suatu ambisi yang sangat sulit untuk dipadamkan apabila menilik latar belakang keluarga dan pendidikan seseorang yang tinggi. Ambisi untuk menjadi terkenal dan ternama memang tampak wajar. Sangat sulit untuk melepaskan diri dari semua itu dan mau meninggal tanpa dikenal. Kita mungkin tidak diminta untuk berkorban seperti itu. Namun, apakah kita bersedia melayani Sang Juru Selamat dengan ketaatan penuh? Untuk melayani Dia, Sang Juru Selamat, dengan ketaatan, dengan setia, kita harus mengesampingkan kepentingan kita sendiri. Seperti yang dilakukan Paulus, aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Galatia 6 ayat 14. Paulus hanya memandang Kristus saja karena dia mengerti bahwa pengorbanan Kristus itu lebih daripada ketenaran dunia. Pengorbanan Kristus itu untuknya lebih daripada keberhasilan dunia, kekayaan dunia, dan lain sebagainya. Kita tidak perlu menjadi terkenal, namun kita perlu setia kemanapun dan dalam bidang apapun Allah memanggil kita. Dunia menghargai kesuksesan jangka pendek, tetapi Allah menghargai kesetiaan jangka panjang. Dunia menghargai kesuksesan jangka pendek, tetapi Allah menghargai kesetiaan jangka panjang. Salam dan doa, Pendeta Dr. John Virgil Martin Miller, FTH. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.